Oke. Ini sorry kalau putus-putus ya. Enggak bang, Siap, jelas. Guru Nak. Suara saya. Jelas. Ya, oke, baik. Jadi surah Ar-Rum ketika kemudian orang waras yang menelaah, maka pasti tidak mungkin akan berpikir seperti orang gila kan gitu ya. Beda kalau orang gila yang berpikir, beda kalau orang gila yang kemudian menerima kemudian surah itu, ayat itu dengan kalau orang waras. Ayat Bukan ini kalau kamu di asar diturunkan kali bilang orang gila kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang manusia. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajah. Jadi di situ dikatakan, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Beda dengan di gereja ayat 80 sampai 81 itu larangan kemudian untuk sesama jenis dan juga baik laki sama laki, perempuan dengan perempuan itu haram mutlak. Sedangkan di Kristen ayat 1, 3, di Galatia kita lihat Diam dulu di bang. Galatia 3 ini. siapa menggauli? Kalau di Galatia 3 Astagfirullahaladzim. nomor 29 itu jelas kalau orang sudah dibaptis maka tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Semuanya satu, semuanya sama. Kau jelaskan dulu. Jadi kalau ada yang kecenderungan kalau kecenderungan seksnya itu orientasi seksnya itu kepada laki-laki padahal dia laki-laki itu boleh. Karena di dalam kitabnya mereka tidak ada lagi perempuan, tidak ada lagi laki-laki di dalam agama Kristen berdasarkan dengan kitabnya mereka. Sebentar Jos, sebentar yang ini si Kris turunkan aja dulu lah, nggak bisa diskusi. Iya, tidak diperhatikan di Indonesia tapi sudah mulai pelan-pelan itu Karena sudah kalau memang diperhatikan oleh kalau mereka. memang itu ajaran kami, Sekali lagi saya kami katakan, mempraktikkan di Indonesia. Begitu bang. Tidak diperhatikan di Indonesia karena itu karena dilarang oleh negara. Makanya mereka tidak memperhatikan Bibelnya. Memang tidak ada dalam ajaran kekristenan di Indonesia itu. Jadi kalau mereka yang semua itu Galatia 3 nomor 29. Galatia 3 nomor 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Kenapa dikatakan keturunan Abraham? Tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau ada laki-laki mau memiliki kelainan seks, melihat sesamanya laki-laki, itu boleh dia menganggapnya perempuan berdasarkan dalil itu. Dan satu-satunya agama yang mencetak buku sucinya, buku yang mereka anggap suci, yaitu Kristen. Adanya buku yang mereka buat yaitu Bible khusus gay. Itu ada di Amerika. Jelas itu. Dan rumah-rumah ibadah kalau itu bang, itu oknum, tidak semua, tidak akan berjalan. Yang berasal dari Bible itu sendiri. Penjelasan Bible ini saya lihat hanya segelintir-gelintir kecil yang Anda saya baca dalil, Bung. Saya baca dalil. Tapi saya bisa bertanya, Bang. Saya baca dalil kepada saya di dalam Galatia 3 nomor 29. Dengar dulu Bang Jos, gantian dulu Bang Jos. Nomor 28 bahwa di dalam agama Kristen oleh Paulus pendiri agamanya tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itu jelas itu. Kalau di Islam jangankan lagi sama laki, mendekati persinahan saja itu haram hukumnya di Islam. Begitu saudara. Ya, silakan Bang Jos. Hanya ada dalam kitab kalian itu sesama jenis itu, begitu. Oh, enggak ada dalil. Kalau di kami kan itu tidak ada dalam kitab kami. Saya baca tadi apa? Yang saya baca barusan apa? Bukan kitabmu. Nah itu tafsiran Anda saja. Oh, enggak bisa karena itu dipraktekkan. Itu bunyi di dalam kitabmu dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
makanya pendeta Begini, Anda, Bang. siapa nama itu, yang etok itu, dibilang Makanya kan saya bilang lebih segelintir baik kecil Indonesia yang ini Anda- mayoritas Anda- Kristen, apa, mayoritas Islam. mengambil Karena contoh kalau dari mayoritas segelintir kecil Kristen, itu. maka Indonesia akan penuh Jadi dengan gereja yang mengkawinkan laki sama laki. Gitu Bang. Itu pendeta kalian saja yang berani Kamu mengatakan mengambil itu, contoh apalagi saja di saya. segelintir kecil. Oh Kami bukan, umat itu Kristen tidak begitu. fakta. Itu Dan itu real. tidak tertulis dalam ajaran Itu kitab kami. Itu fakta, itu Begitu. yang saya bacakan tadi barusan apa? Ya itu yang kamu bacakan itu tafsiran Anda. Coba kau dengarkan nih. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi dan Yunani, tidak ada lagi hamba dan orang merdeka. Tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itu dalil. Tidak ada lagi laki-laki. Maksudnya tidak ada lagi jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin di Kristen itu nggak ada lagi. Jadi kau mau Baru di situ menganggapnya ada tertulis kah untuk apa sesama jenis untuk mempraktekkan Bung, kawin ngawin lah atau hasrat apa? manusia itu, hasrat manusia itu maksudnya ada. di situ tertulis begitu. Hasrat manusia itu ada. Jelaskan, dengarkan dulu. Bukan, hasrat Bang. manusia Tapi di situ itu tidak ada. tertulis. Yang mana Hasrat itu semua manusia sama itu terus ada. kawin-kawin begini lah Ketika begitu. Bang kemudian, Jos. ketika Sabar. kemudian orang ini memiliki kelainan seks, ada nggak kemudian larangan lagi penentuan bahwa dia laki-laki atau dia perempuan? Nggak ada. Berarti dia bersetubuh berdasarkan keinginan orientasi seksnya dia. Mau laki, mau perempuan, karena sudah tak ada lagi perbedaan gender di dalam dalil Galatia 3 ini. Tidak tertulis. Jangan salahkan saya. Kalau dia bersetubuh. Jangan atau salahkan apa. saya, itu dalil tertulis. Masalahnya di situ tidak tertulis bersetubuh atau Itu menikahi atau itu menurut kamu. Tapi Itu tidak ada menurut Kristen J Tambah-tambah dan lagi. juga gereja-gereja yang membolehkan menikahkan J, ini mereka pakai dalilnya. Itu menurutmu, tapi menurut mereka legalitas keadaan hasrat mereka itu tersalurkan berdasarkan isi Bible mereka sendiri. Ketepak. Itu Ceder. fakta. Saya bisa bertanya dan real. untuk dijelaskan lebih ini kan karena itu bukan pertanyaan saya tadi. Ya udah, Anda akui aja rangkulan dengan keadaan yang ada, fakta fenomena yang di agama Anda memang kayak gitu. Udah selesai. Ya kalau itu saya tidak mengakui, saya tidak mau Ya mengakui. itu Yang bukan kami itu praktekkan di derita Indonesia. Anda yang pasti bukan saya praktekkan gereja-gereja gereja di saya. dunia Tidak. mengkawinkan laki sama laki, bahkan laki sama binatang, perempuan Makanya, sama Bang. binatang juga boleh. Itu fakta, itu Jangan real. engkau Itu real, udah. Itu real, itu fakta. Tidak bisa kemudian Sebab apa? Anda Saya memang tahu Anda membawa tidak contoh-contoh bisa dari segelintir Anda kecil. kemudian memungkiri keadaan itu. Apa yang Anda takutkan untuk tidak memburit? Sedangkan Yesus sudah menebus segala dosa. Ayo. Apa yang Anda takutkan? Jadi ini bukan Apa yang oknum Anda saja, Bang. takutkan? Nih, saya bacakan dalil di dalam kitab saudara-saudara ya, supaya Anda itu bisa mengerti perasaan orang-orang yang memiliki kelainan seks. Saya bacakan kepada Anda supaya Anda itu mengerti tentang mereka. Pelintir dan tafsir sesuka. Tunggu. Agar kamu itu tidak egois, Bung. Agar kamu itu tidak egois, hanya diri kamu itu sebagai anak Yesus. Mereka juga anak Yesus, bukan cuma kamu doang. Mereka juga anak Yesus, bukan cuma kamu doang. Nih, saya bacakan ya samamu. Dengarkan pelan-pelan. Dengarkan pelan-pelan. Anak-anakku, Sudah, saya tidak mau hal-hal dengar ini itu. kutuliskan. Sebentar. Bang Ini Jos, sebentar kutuliskan. Bang Jos. Memang perih, tapi itu fakta, itu real. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, Lagi yang kamu mau banggakan, Edis saja kamu kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus akan mendamaikan. Yesus akan mendamaikan untuk semua dosa kita. Nah ya, inilah yang menjadi dewa penolongnya Kristen pecinta lubang pantat untuk mereka melakukan aksi-aksi yang ada di dalam gereja mereka dikawinkan. Mungkin Anda masih normal karena belum mayoritas Kristen di Indonesia, jadi Anda masih membela.
Tapi mereka yang sudah mengalami, mereka yang sudah terjun di dunia anuhai itu menjadikan Bible itu sebagai pilihan. Karena Bible menyajikan fakta real, bunyinya seperti itu. Saya ulang lagi ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamai untuk semua, segala, seluruh dosa kita. Jadi orang-orang yang melakukan seks menyimpang sudah punya legalitas. Yang penting menjadi Kristen. Dosa apapun didamaikan oleh Yesus. Dosa memperkosa ayam, memperkosa bebek, perkosa kambing, memperkosa nenek-nenek usia 70 tahun, memperkosa kakek-kakek. Boleh. Kenapa? Ada Kristus sebagai pendamai dosanya orang Kristen. Maka muncul pertanyaan, kemana manusia ketika mereka gemar melakukan homoseksual? Islam atau Kristen? Jawab. Jelaskan kepada saya sementara kamu kalah sama Edis dengan RK. Ya nggak apa-apa, Edis. saya kalah sama. Nggak apa-apa saya Buat kau apa, katakan Bang? kalah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Buat apa? Nggak apa-apa kau mengatakan saya Makanya kalah kalau sama kau Edis. mau nggak apa-apa. berargumen tentang Nggak kekristenan, apa-apa berarti kau mereka. mengatakan Buat saya apa? kalah samamu. Saya di dalam mengajarkan kemudian materi-materi diskusi lintas agama bukan mencari kalah menang. Saya hanya ingin melindungi akidah umat Islam, anak-anak Memang, saya, kalau saudara-saudara saya sudah saya, ikuti. dari agama sudah ikuti yang kamu. Tapi dari memang susah agama kalau- yang susah melegalkan memaparkan argumen-argumen yang benar. menjilat lubang pantat laki-laki. Oke? Itu aja tugasku. Mau kalah kek, mau menang kek, perjuangan belum selesai. Masih ada hari ini, masih ada esok, masih ada lusa dan seterusnya. Paham ente? Jadi kalau ada orang-orang yang memiliki kelainan seks, ingin menyalurkan kemudian seksnya, ya jangan ke Islam dong. Di Islam nggak boleh, haram hukumnya. Cari agama yang ada pendamainya, ya apapun dosamu ada Yesus sebagai pendamai. Lanjut. Ya itu sudah. Udah Jos, itu kita pastiin dulu boleh Jos bertanya, kentutnya boleh nggak bertanya. poh gitu kan. Takutnya Jos Boleh ini bertanya. kentutnya udah poh gitu kan. Ya silakan Jos. Bertanya begini, tapi Bang Suma mesti menjelaskan, Bang Suma jelaskan kepada saya dengan apa? Iya. Tapi Jos kentut aman kan? Tapi Jos kentut masih aman kan? Aman katanya. Ya udah lanjut. Tapi silakan. jangan dulu dipotong ya pertanyaan saya ini. Dalam ajaran kalian kan begini, dengar dulu. Dalam ajaran kalian, nantinya kalau kalian itu masuk ke surga, khususnya laki-laki, Allah menyediakan gadis-gadis montok, ya kan? Dan kawin-mawin. Nah, setelah nantinya kamu di surga nanti, terutama Bang Suma kan menyediakan gadis montok. Terus Bang Suma memuaskan segala macam lah yang akan dilakukan. Yang jadi pertanyaan saya, apakah Allah mau ikut dalam pesta itu atau jadi penonton? Ini Yang jadi pertanyaan saya. Ini Jangan pertanyaan Bang, jangan. lagi-lagi. Ini bukan pertanyaan sebab itu ajaran kalian. Jangan sepelekan ya, pertanyaan ini Bang. Oh itu bukan itu pertanyaan. ajaran Ya, kalian sudah, dan kalau bukan dijamin kalian. pertanyaan. Ya udah kalau bukan pertanyaan berarti mau Udah menghujat. bukan udah kalau bukan pertanyaan ya udah. Bang. Kamu ngapain? Kenapa? Jelaskan dulu. Lah, bagaimana mau saya jelaskan Anda katakan bukan pertanyaan? Begini, jelaskan sudah. Oh, Jelaskan apa? sudah itu. Anda jangan Apa itu mau sepelekan kujelaskan? pertanyaan saya itu. Iya, Karena itu apa memang yang saya ajaran harus kalian. jelaskan? Apa Ya. yang harus saya jelaskan? Yang kamu jelaskan itu apakah alammu itu, Allahmu itu ikut dalam pesta itu atau menjadi penonton? Itu Oke, yang itu. baik. Gampang kan, simpel. Oke. Tuhan saya tidak berkelamin. Tuhanmu berkelamin dan dia akan menjadi mempelai laki-laki nanti di surga dan kamu menjadi mempelai wanitanya. Jadi anusmu hati-hati.
Kamu kalau mati tolong tanya keluargamu untuk simpan gomok pelicin di mana di peti. Tunggu dulu. Tunggu. Diam dulu. Kau bertanya. Guru menjawab. Guru menjawab. Jadi ada 3 pilihan, setidaknya 3 pilihan. Nanti kalau kau sudah mati, apakah oli bekas, oli bekas kamu bawa, ataukah kamu akan membawa minyak kelapa bekas gorengan ikan teri, ya? Atau kamu bawa gomo, pelicin, gomo yang pelicin untuk baut. Karena kenapa? Nanti di surgamu, Yesus jadi mempelai laki-laki, kau jadi mempelai wanita. Jadi lubang pantatmu dari sekarang kau rawat. Tapi kata temanku, jangan dirawat Bang Suma. Terus di kami kan boleh kayak gitu. Jadi dilatih memang dari sekarang lubang pantat itu dikasih longgar. Itu ya. Kau bertanya tidak masuk akal terhadap Tuhanku. Apakah Tuhanmu ikut? Emang Tuhanku manusia kayak Tuhan lo? Tuhanku bukan manusia. Tuhanmu itu yang manusia, Bung. Tuhanmu itu. Tuhanmu itu yang manusia. Dengar dulu, kau bertanya, saya menjawab. Tuhanmu namanya Yesus, disunat pada hari ke-8. Di dalam Kejadian 1 nomor 31, Tuhanmu itu maha melihat segala sesuatu. Nah, di dunia ini dalam semalam itu separuh dari penduduk bumi melakukan kewajibannya, yaitu menyetubuhi pasangan-pasangannya. Tuhanmu di atas sana punya kelamin, maha melihat. Pertanyaan saya, apa enggak ngaceng dia lihat manusia melakukan yang kayak gitu-gitu? Aduh. Ya. Ya, ini pertanyaan lo. Ya, Ini pertanyaan lo. Jangan kabur dulu dong. Ini pertanyaan. Tuhanmu manusia. Bukti kalau dia punya kelamin, hari ke-8 disunat, ya mungkin sebesar lombok biji lah ya, waktu bayi. Tapi begitu besar, dan katanya Tuhan itu maha besar, bayangkanlah senjatanya itu. Lalu kemudian di dalam kitab Kejadian 1:31, Tuhanmu itu katanya maha melihat segala sesuatu. Berarti Tuhanmu itu melihat kemudian bom-bom ketika dia meniduri kambing di belakang rumahnya. Misalnya meniduri kambing di belakang rumah. Nah, Tuhanmu yang punya kelamin ini, saya tanya pertanyaan yang sama. Apakah Tuhan Aceng melihat itu karena dia punya senjata? Ketika dia ngaceng nih Tuhanmu, dia ngapain? Pertanyaan. Karena pertanyaanmu itu kepada Tuhanku pertanyaan bahlul. Tuhanku bukan makhluk. Tuhanku maha menyaksikan. Jangankan di surga, di bumi Tuhanku maha menyaksikan. Maha melihat Tuhanku itu. Tapi karena Tuhanku bukan makhluk, ya dia tidak ngaceng kayak Tuhannya orang sebelah. Ada kelaminnya. Hati-hati kau bertanya. Hati-hati bertanya ya. Saya sampaikan samamu ya teman, saya kuliah, saya belajar ilmu mantik, saya belajar ilmu logika, dan pekerjaan saya itu adalah seorang psikiater pendidikan. Saya psikologi pendidikan. Jadi kalau Anda bertanya segala sesuatu, loncatan berpikir saya itu, pikiran saya itu sudah loncat ke depan 4-5 kali. Dan celakanya buatmu, saya hafal Bible. Ketika kau menghina Tuhanku, Bible pasang badan. Itu celakanya itu di situ. Makanya sejenak sebelum mama saya meninggal, ketika saya datang kemudian di rumah sakit menjenguk mama, 3 hari sebelum meninggal dia mengatakan begini, anakku, sambil dia remas mulutku itu, sambil bercanda, anakku, mulutmu ini akan banyak menyakiti orang. Mama kenapa bilang gitu? Tapi mulutmu juga akan membuat banyak orang menjadi baik. Jadi aku peluk mama, wallahi mama saya bilang apa? Nak, tolong galikan aku kubur dekat-dekat rumah sakit ini aja. Wallahi, mama saya nggak selamat kalau nggak mengucapkan kalimat itu, karena memang dia ahli ibadah. Nah itulah, itu makanya hati-hati kau bertanya, hati-hati bertanya tentang Tuhanku, agamaku, kitab suci, kau hati-hati. Kenapa? Saya tahu Bible, saya paham Bible, saya ngerti Bible, siang malam saya belajar Bible. Tuhanmu maha melihat. Kejadian 1:31, melihat segala sesuatu katanya. Dia punya kelamin. Ya bahaya pertanyaan lu. Justru, aduh gimana ceritanya nih. Tuhanmu jadi mempelai laki-laki, lu mempelai wanita katanya di kitab Wahyu. Kira-kira apamu yang di ini? Lubang hidungmu, lubang kuping, atau lubang mulutmu, atau ya satu-satunya anus.
Lu marah, silakan lu marah. Saya baca data, saya baca dalil. Dan pernyataan saya diawali oleh pertanyaan. Makanya hati-hati kau bertanya. Mending kau ditanya. Karena ilmumu cetek. Kau ditanya masih bisa kau menjelaskan ala kadarnya, ala-alanya. Tapi kalau orang pintar yang tahu ilmu hikmat, kau tanya dengan narasi menghina, apalagi berbicara mengenai konsep ketuhanan, berbicara mengenai konsep agama, hati-hati, rubuh jantungmu kubuat, rubuh. Dari sejak zaman Facebook, kenapa kemudian siapa Tepudin Kiclik itu nggak mau lagi berdebat sama aku? Karena dia tahu pukulanku itu mematikan. Mematikan pukulan saya itu. Kalau apalagi rada-rada hinaan ini, oh hati-hati kau. Ini mau menghujat nih, hati-hati kau. Nah itu derita lu pikirkan sekarang karena kau yang mengalami. Itu imanmu. Yesus disunat pada hari ke-8. Tidak mungkin tubuh sudah menjadi dewasa. Masa senjatanya masih tetap aja sama seperti lombok biji? Ya bom-bom dong. Kalau Tuhan maha besar,